itu beberapa minggu ke depan nanti bahasan kita juga akan mengenai autotitrator. Maka dari itu sebelumnya karena saya pembuka, jadi ada beberapa pendahuluan dulu yang akan membahas mengenai titrasi. Berikut overview yang akan kita bahas untuk diskusi kali ini, yaitu mengenai apa itu titrasi, kemudian apa itu titrasi, kemudian perbandingan antara titrasi manual dan dengan automatic titrator, kemudian kenapa harus menggunakan, maksudnya kenapa kita memilih Titronic atau Titroline dari SE Analytics, kemudian subtema yang akan kita bahas, subtema dari materi yang sebenarnya saya bahas itu mengenai Titronic 300 dan Titroline 5000, dan nanti kita akan bahas mengenai sekilas mengenai Titronic 300, kemudian kelebihannya dan aplikasi dari Titronic 300 dan Titroline 5000. Untuk yang pertama, titrasi itu apa? Titrasi itu berdasarkan definisi dari UPEC atau International Union Pure Chemistry. Titrasi itu didefinisikan sebagai metode analisis yang dimana kita ingin mengetahui sampel dari konsentrasi standard solution dengan menggunakan reagen. Kemudian penjelasan dari Wikipedia, ya, titrasi itu adalah metode analisis kuantitatif yang dimana kita tujuannya untuk mengetahui konsentrasi dari analit yang sudah diketahui. Jadi pada kesimpulannya, titrasi itu adalah satu metode kuantitatif untuk mencari nilai atau konsentrasi dari si sampel yang didapatkan dari standar solution atau larutan standar itu sendiri. Kemudian apa sih perbedaan antara kita menggunakan titrasi atau melakukan titrasi manual dan titrasi otomatis? Yang pertama, kalau misalnya kita melakukan titrasi secara manual itu bisa dilakukan secara cepat. Kalau menggunakan automatic titrator itu bisa lebih cepat. Artinya kalau misalnya kita menentukan titrasi dengan manual kan tujuannya kita mencari TAT ya, titik akhir titrasi. Dan biasanya juga kalau misalnya itu si standar solutionnya itu NaOH, natrium hidroksida, biasanya kita menggunakan indikator warna PP. Nah, dan kebanyakan kalau misalnya kita akan menentukan dengan tambahan reagen indikator warna, nah biasanya kan kita udah tahu nih berapa gitu. Biasanya kan kalau misalnya analisis manual kita bisa tentuin misalnya butuh 10 mili, biasanya kita cepetin dulu nih 1 sampai 8 misalnya, kemudian kita dari 2 sisanya kita melakukan secara cepat. Artinya simple dan cepat. Tapi dengan automatic titrator ada beberapa step yang bisa kita skip dan bisa dilakukan lebih cepat. Kemudian tepat. Kalau manual titrasi itu tepat, automatic titrator itu sangat tepat, dapat dilakukan sangat tepat tentunya karena ada perhitungan-perhitungan tersendiri yang sudah disetting di dalam softwarenya itu sendiri, dan ada pendokumentasian dan lain sebagainya. Kemudian manual titrasi itu simple, akan tetapi automatic titrator itu simple setelah diimplementasikan. Artinya adalah kalau kita mau melakukan titrasi secara manual kan simple ya, bahan-bahannya cuman buret aja dan end layer, kemudian preparasi sampel, udah kayak gitu aja. Artinya tidak menggunakan alat dan bahan yang banyak gitu ya, dan bisa dilakukan satu orang karena analisisnya itu sangat simple, sangat sederhana. Nah, kalau misalnya kita melakukan automatic titrator, itu akan simple sekali, justru akan lebih simple, akan tetapi setelah diimplementasikan. Kenapa? Karena mungkin di awal-awal mungkin kita akan rumit, karena di situ kita harus mengenal karena kan ada peralihan gitu ya dari manual ke automatic gitu. Makanya kita harus pengadaptasian dulu, maksudnya adalah kita harus mengenal metodenya, kemudian
konfigurasi-konfigurasi yang ada dari set automatic titrator sendiri. Tapi kalau kita sudah tahu penggunaan dan lain-lainnya itu akan sangat simpel karena semuanya sudah terotomatisasi. Kemudian serbaguna. Kalau manual titration itu serbaguna, artinya satu buret kita bisa, maksudnya buretnya itu aja, kita bisa bisa menggunakan untuk titrasi potensiometri, kemudian titrasi redox misalnya. Makanya serbaguna, artinya alatnya itu saja dan kita bisa melakukan beberapa analisis. Kalau automatic titrator sama juga serbaguna dan lebih praktis. Kenapa lebih praktis? Karena dengan satu auto titrator itu bisa melakukan beberapa jenis titrasi dan lebih praktis. Kenapa lebih praktis? Karena sudah tersistem di dalam si softwarenya itu tadi. Jadi kita hanya tinggal tinggal memilih metodenya saja yang ada di dalam software itu sendiri. Kemudian manual titrasi itu memiliki banyak standar. Dan kalau automatic titrator juga punya banyak standar dan lebih ringkas. Kenapa lebih ringkas? Karena di situ tadi ada metodenya, jadi kita tinggal pilih standar mana aja yang kita mau gunakan. Kemudian dari manual titrasi itu kita nggak bisa reproducibility, tapi kalau misalnya di automatic titrator kita bisa dilakukan secara berulang-ulang dan terdokumentasi tentunya. Jadi justru ini yang menjadi poin plusnya di antara manual dan automatic, karena yaitu tadi di sini bisa ada pendokumentasian. Kalau di manual juga bisa ada pendokumentasian secara manual, jadi ditulis secara manual, tapi ini bisa terekam, terrecord apa yang kita analisis langsung di dalam automatic titrator. Kemudian manual titration itu nggak bisa comparability, kemudian kalau automatic titrator itu bisa comparability dan correctness-nya tinggi dibandingkan dengan manual titrasi. Nanti ini kita akan jelasnya kita akan lebih mengerti di slide yang selanjutnya. Kemudian ada automation capacity-nya nggak ada kalau yang manual tentunya, dan kalau automatic titrator tentunya ada. Nah, kemudian kenapa di sini yang manual itu maksudnya yang automatic itu lebih korek dibandingkan dengan yang manual? Nah, ini perbedaan antara manual dan automatic yang bisa terlihat dengan jelas. Kalau misalnya di manual, titrasi manual, kita kan biasanya untuk menentukan TAT, titik akhir titrasi atau endpoint, itu biasanya kita menambahkan indikator warna untuk mengetahui apakah si sampel kita udah mencapai endpoint atau belum. Kan? Nah, sedangkan automatic titrator itu bisa tidak menggunakan color indicator. Kemudian yang kenapa disadvantage atau kelemahan dari kita menggunakan indikator warna adalah, pertama, mereka kalau yang manual itu biasanya agak sulit kalau misalnya si sampelnya udah berwarna. Misalnya kita mau menentukan sampel dari larutan standar NaOH. Biasanya kita pakai indikator warna PP. PP itu yang tadinya tidak berwarna menjadi berwarna pink misalnya. Nah, kalau misalnya si sampelnya itu tidak berwarna, kita akan lebih mudah menentukan titik akhir titrasi. Oh, udah agak sedikit pink atau sudah pink, maka dia sudah mencapai titik akhir titrasi. Tapi kalau misalnya dia sampelnya sudah berwarna, misalnya dia warna basicnya itu orange misalnya, atau ungu, akan sulit ketika ditambahkan dengan indikator warna, karena yang sampel yang sudah berwarna ketika ditambahkan dengan indikator warna yang berwarna itu sudah menjadi berwarna gitu, sehingga akan ada galat yang lebih besar ketika kita menentukan titik akhir titrasi. Nah, kemudian sedangkan kalau misalnya automatic titrator kita bisa langsung menentukan tanpa harus memakai indikator warna. Kemudian selanjutnya adalah kelemahan dari kita menggunakan indikator warna pada manual, warnanya itu berubahnya tuh subjektif gitu. Terkadang kan
titik akhir titrasi karena dilihat dari warna itu banyak faktor yang menjadi yang dapat berpengaruh gitu. Contohnya usia bisa jadi karena usia bisa jadi karena warna pink antara anak muda dengan yang sudah berusia misalnya, misalnya dari penglihatan gitu ya, atau yang berkacamata atau tidak, ataupun tempat bisa jadi misalnya si A menganalisis tempat yang dekat jendela misalnya, terus si B menganalisis yang jauh dari cahaya misalnya. Itu bisa menjadi faktor juga. Jadi banyak faktor yang dapat mempengaruhi penentuan TAT dari manual titrasi ketika menggunakan indikator warna. Sedangkan di automatic titrator itu dikarenakan dia bisa menentukan tanpa adanya penambahan dari indikator warna, maka dapat ditentukan dengan lebih tepat tadi dari correctness. Kemudian yang selanjutnya warnanya itu berubah seringkali sementara gitu. Jadi kadang kan kita lagi titrasi, misalnya kita kerja kelompok nih titrasi, misalnya 2 orang deh, itu udah berubah, kayaknya itu udah TAT deh. Terus mana ketika misalnya temannya lengah gitu kan, misalnya dia nggak ngelihat, ini belum titrasi. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga tingkat efektivitasnya tidak lebih tinggi dibandingkan autotitrator. Kemudian indikator warna itu memiliki transisi yang besar, area transisi yang besar. Nanti kita akan bahas apa itu area transisi yang besar di belakang, sehingga tidak efektivitas ketepatannya itu tidak lebih tepat dibandingkan dengan correctness-nya tidak lebih tinggi dibandingkan dengan autotitrator tadi. Kemudian kenapa kita harus memilih Titronic untuk automatic titrator ini? Kenapa harus pilih dari SI Analytic, kenapa harus Titronic, dan kenapa harus Titroline? Dari SI Analytic ini ada beberapa ada beberapa model yang ditawarkan, yaitu ada Titroline 5000, Titroline 7000, 7750, 7500 Calvisar atau KF, 7500 Calvisar Trace, 7800 dan Titronic 300 dan 500 piston burette. Nah, untuk yang Titroline itu autotitratornya satu paket untuk model-model yang 5000, 7000, 7750, 7500 dan lain-lain itu adalah dibedakan berdasarkan fungsi dari titrasinya itu sendiri. Jadi ada potensiometri menggunakan yang mana, kemudian asam basa menggunakan yang mana, bahkan ada satu alat yang bisa menganalisis beberapa jenis titrasi, dan Calvisar tentunya untuk Calvisar. Dan kalau Titronic, perbedaannya antara Titroline dan Titronic, kalau Titroline itu satu paket autotitrator, tapi kalau Titronic itu burette-nya aja. Jadi di sini burette untuk melakukan titrasi. Jadi di sini kalau Titronicnya itu burette-nya aja, jadi kita melakukan titrasinya masih semi manual. Jadi kita melakukan titrasi tapi burette-nya yang otomatis gitu. Tapi untuk yang lain-lainnya dia masih manual. Kemudian ini masih dibahasan kenapa kita harus memilih SI Analytic titrator dari SI. Karena dia pertama mempunyai high visibility, full color display, dan bisa secara mudah dilihat dari kejauhan. Karena di situ hasilnya hasilnya nanti berupa angka. Nanti di situ ada displaynya juga kan. Kalau misalnya kita titrasi, kita harus manual, kita harus fokus gitu ya ke burette. Itu udah berapa ya yang larutan yang dikeluarkan gitu kan. Kemudian kita juga harus sesuaikan gitu, harus dipaskan gitu kan dengan angka-angka yang berada di situ. Tapi kalau ini sudah otomatis, jadi kita dari kejauhan juga udah bisa lihat gitu. Kemudian displaynya juga dia udah grafiknya udah high. Jadi di sini ada warna dan lain-lain sehingga dapat dilihat dengan mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah reagen. Datanya dapat tersimpan di dalam autotitrator
Jadi reagen datanya itu dia bisa dimasukkan ke dalam si software atau T3Solve, nanti nama softwarenya itu T3Solve. Di dalam T3Solve, kemudian kecuali tapi ini untuk Titronic 300 dan Titron lain 5000 dia nggak bisa menyimpan reagen data. Nanti lebih jelasnya akan dibahas ke depan. Karena yang Titronic ini kan tadi saya bilang kalau Titronic itu buretnya aja, jadi dia nggak bisa banyak fitur di dalamnya. Kemudian dia bisa automatic wireless recognize dari SI Analytic ID electrode. Jadi dia juga udah pakai IDS interface. Balik lagi ke electrode yang kita bahas di belakang, dia udah pakai intelligent digital sensor yang dimana dia juga bisa membantu dalam menentukan endpoint dari titrasi. Kemudian dikarenakan dia udah pakai IDS, artinya dari segi kalibrasi dan lain-lain itu dapat terekam dengan baik di dalam instrumen itu sendiri. Kemudian di dalam instrumentasinya itu terdapat 3 USB, jadi terdapat port USB, terdapat port LAN, dan terdapat port RS232 yang bisa dihubungkan dengan stirrer, kemudian bahkan timbangan, kemudian ke PC juga, dan kemudian ada tambahan-tambahan lain seperti keyboard dan mouse yang dapat digunakan untuk penambahan dari titrasi itu sendiri. Kemudian hasil datanya bisa diekspor berupa PDF dan CSV melalui USB ataupun melalui network, kemudian transfer datanya melalui USB. Selanjutnya masih kenapa kita pakai SI Analytic? Karena di sini selanjutnya Intelligent Interchangeable Module. Jadi dia tuh size-nya itu si buretnya tuh ada 5, 10, 20 sampai 50. Dan si buretnya itu bisa rekam jejaknya itu ada di dalam si softwarenya itu sendiri. Jadi bisa tersimpan di dalam softwarenya itu sendiri. Dan data-data seperti size-nya, kemudian nama titrannya, konsentrasinya, kemudian data dari entah itu reagen dan lain-lain itu bisa disimpan. Dan si titratornya sendiri itu bisa membaca ketika misalnya kita pakai yang buret size 5, kemudian ketika diganti, dia udah bisa langsung membaca kalau itu berarti udah diganti sama 10, langsung terbaca oleh sistem menggunakan RFID atau Radio Frequency Identification Chip. Kemudian dia Titroline atau Titronic SI juga dia fleksibel, kemudian dia bisa menggunakan beberapa fitur tambahan. Contohnya dia bisa pakai ini USB manual controller. Jadi kalau misalnya yang tadi Titronic, karena dia hanya buretnya aja, tentu dia harus menggunakan USB manual controller ini untuk melakukan analisis yang warna abu ini untuk menambah si solution standar, dan yang ini untuk start dan yang hitam untuk stop. Kemudian bisa juga ada fitur tambahan, dia berupa printer, kemudian ada keyboard juga, kemudian dia bisa barcode reader dan bisa balance atau timbangan dan PC. Nanti kita akan bahas apa hubungannya antara balance sama autofilter. Kemudian standar metodenya, kelebihannya adalah di dalamnya itu terdapat beberapa standar metode bawaan yang ada dalam T3Solve itu sendiri, sehingga kita dapat secara otomatis melakukan analisis gitu. Misalnya kita mau melakukan titrasi basa, asam basa, atau alkalinity, atau misalnya kita mau menentukan TAN atau TBN, total acid number atau total base number, itu bisa secara otomatis, tinggal kita pilih saja metodenya. Kalau misalnya manual kan kita melakukan manual titrasi, kemudian kalau misalnya kita mau menentukan
nilai dari titrasi tertentu ada beberapa formula, ada beberapa rumus yang harus kita hitung secara manual. Nah, tapi kalau misalnya di automatic titrator ini, especially untuk si Titroline SI ini, sudah ada beberapa metode bawaan yang ada di dalamnya, sehingga lengkap dengan formulanya juga, lengkap dengan rumusnya juga, sehingga datanya dapat dihasilkan secara otomatis. Kemudian yang tadi saya bahas mengenai rumus, karena di dalamnya sudah ada rumusnya, kita bisa memilihnya secara otomatis dan juga bisa kita edit rumusnya. Kita bisa beri nama, kemudian kita bisa masukin rumus juga dan lain-lain. Itu kelebihan-kelebihan kenapa kita harus memilih SI Analytics sebagai autotitrator yang akan kita pilih atau akan kita gunakan. Itu sekilas mengenai titrasi atau titrator dari SI Analytics. Submateri yang menjadi pemeran utama yang akan kita bahas kali ini adalah Titronic 300 dan Titroline 5000. Titronic 500 itu apa? Titronic 300 itu apa? Titronic 300 itu seperti yang saya bilang tadi, dia buretnya aja. Di sini juga ada dia kelebihannya ini di garis bawahi. Titrating manually, perfectly dosing. Jadi dia titrasinya masih manual, tapi dosingnya dia perfect because automatic gitu, karena dosingnya dia sudah otomatis. Nah, jadi ini tuh sebenarnya kalau yang Titronic 300 ini buretnya, tapi kita melakukan titrasinya, penambahannya masih secara manual, start stopnya seperti itu. Jadi masih manual, cuman kelebihannya dibandingkan dengan manual yang konvensional, dia lebih bisa dosingnya itu secara otomatis. Kemudian ada data yang disimpan juga, gitu. Ada data yang bisa disimpan juga dari proses dosing tersebut. Jadi ada kelebihannya. Kemudian kelebihan dari 300 ini, tadi kan masih titrating manual perfectly dosing. Dia masih manual titrasi, tapi titrasinya menggunakan hand controller yang tadi tadi yang stop sama startnya warna abu dan hitam. Kemudian titration rate-nya bisa di-adjust, jadi penambahannya kan ini memang secara manual, tapi bukan kita yang menumpahkan secara manual. Jadi dia rate-nya itu bisa rate speed-nya itu bisa diatur gitu, dari cepat ke lambat sebanyak 5 kali pengaturan. Kemudian kalkulasinya bisa dilakukan secara otomatis dan hasilnya dapat diekspor dengan menggunakan USB device. Kemudian ada automatic, jadi automatic way-nya itu bisa di-record ketika ada si balance yang terkonek. Jadi maksudnya ini kan Titronic 300. Nah, nanti di sini kita bisa tambahin timbangan. Jadi si timbangan ini bisa dikonek langsung ke Titronic 300 sehingga kita bisa menentukan, akan ada beberapa TAT yang didapatkan juga dari hasil berat sampel. Nah, makanya bisa itu nanti terlihat hasilnya di sini, jadi bisa membantu juga karena si balance-nya bisa dikonek ke sini, jadi kita bisa dengan lebih mudah menentukan endpoint. Kemudian dosingnya itu sudah secara automatic gitu kan, kita bisa di sini bisa terlihat dosing volume-nya bisa kita atur, bisa kita berapa 12 mili atau 1 mili dan lain-lain. Kemudian dosing speed-nya juga bisa kita atur dan filling speed-nya juga bisa atur. Jadi dari proses dosingnya itu sudah otomatis. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah Titroline 5000. Titroline 5000 ini motonya adalah the easiest titration ever. Jadi titrasi yang paling sederhana, autotitrator yang paling sederhana. Jadi automatic titrator yang paling sederhana itu adalah Titroline 5000. Memang penggunaannya tidak terlalu luas, tapi kalau misalnya untuk
perbandingan dengan automatic titrator, perbandingan dengan titrasi manual, ini yang paling spek yang paling terdepan yang bisa ditawarkan. Titroline 5000 ini speknya, kelebihannya adalah dia punya resolusi yang tinggi, terus dia juga bisa measurement pH, MV, ORP juga, oxidation reduction potensial, karena dia juga sudah menggunakan elektrod. Perbedaannya dengan yang tadi, kalau tadi kan duretnya aja, kalau yang ini kan dia sudah satu set automatic titrator gitu ya. Jadi di sini juga udah ada buret. Kalau kita lihat tadi, balik lagi ke sini, di sini nggak ada elektrod, di sini nggak ada elektrod. Yang ini tuh bukan elektrod ya, yang ini tuh housing untuk mengalirkan si larutan standar yang ada di buret. Nah, kalau di sini terlihat di sini udah ada elektrod, sehingga kita juga bisa menentukan si TAP dari pH, kemudian millivolt, kemudian ORP dan lain-lain. Kemudian dia juga sudah ada sensor temperaturnya, kemudian dia bisa digunakan untuk metode titrasi dari alkalinity, kemudian total asid, klorin dan lain-lain. Dan dia juga bisa menentukan poin, equivalent point dari linear dan dinamik titrasi linear dan titrasi dinamik. Kalau titrasi dinamik itu yang kita belum tahu titik akhir titrasinya, tapi kalau misalnya yang linear itu adalah titrasi yang kita sudah tahu gitu, karena sudah ada standarnya, jadi kita sudah tahu titik akhir titrasinya itu seperti apa, sehingga yang dua-duanya itu bisa dilakukan di Titroline 5000. Kemudian titration to pH and MV endpoint, jadi nanti bisa menentukan endpoint itu dari pH dan MV tadi. Kemudian kalau misalnya buretnya itu sama dengan yang Titronic 300 tadi. Kemudian ini aplikasi dari Titronic 300. Titronic 300 seperti yang tadi saya sebutkan tadi, kalau dia itu hanya buretnya aja, jadi tidak banyak fitur yang bisa ditawarkan. Dia cuman bisa yang pertama unitnya tersedia 5, 10, 20, dan 50. Kemudian dia merupakan automatic titrator yang masih semi manual, jadi dia manual titration tapi dia dosingnya sudah automatic. Kemudian dia juga bisa diaplikasikan dengan Titrisoft. Jadi di buretnya itu bisa dimasukkan si software Titrisoft itu sendiri. Kemudian dia juga bisa automatic titrator dengan kondisi tertentu. Jadi dengan kalau misalnya dia udah digabungkan dengan Titrisoft, kemudian ada balance tadi dan lain-lain, ya konfigurasinya bisa menjadi automatic titrator. Kemudian aplikasi dari Titroline 500. Kalau yang Titroline 500 aplikasi di Water Wastewater Environmental Analysis atau WWTP dan lain-lain. Itu bisa kita menggunakan Titroline ini untuk menentukan nilai pH, alkalinitas, kemudian TAC, kemudian KEDAL dari nitrogen, kemudian permanganat, COD, klorin, dan wastewater. Ini kenapa bisa menentukan itu? Karena metode-metodenya juga sudah tersedia di dalam Titrisoft yang berada di dalam Titroline ini. Jadi kalau tidak salah, Titroline T5000 ini masih menggunakan Titrisoft tipe 3.1. Kemudian kalau misalnya diaplikasikan di analisis makanan, apa saja yang bisa ditentukan, dia bisa menentukan salt content, kemudian nilai pH, kemudian ascorbic acid, protein dari yang KEDAL tadi, dan iodin atau nilai dari peroxide. Fungsinya apa? Fungsinya jadi kalau misalnya nanti ada customer, Bu, misalnya dia perusahaan makanan, Bu, saya mau nentuin protein nih, nilai protein bisa nggak ya pakai titro automatic titrator. Mungkin kita bisa tawarin yang 7.000 atau 7.500 gitu, tapi kalau misalnya mereka low budget, mungkin bisa kita menjadikan opsi ini Titroline yang 500.
5.000. Nah, Titrolen 5.000 ini nggak terlalu banyak pengaplikasiannya. Dia hanya di WWTP sama food analysis saja karena dia terbatas oleh metode dan lain-lain. Tapi banyak digunakan di makanan dan air. Demikian.